Vietnam dan Thailand ngamuk. AFF resmi tunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025. AFC resmi ubah jadwal timnas Indonesia di dua laga kualifikasi Piala Dunia kontra Cina dan juga Jepang. Membanggakan, JZ akan menjadi kapten tim ASEAN All-Star kontra Manchester United. Demi tiket Piala Dunia, Cina pakai cara kotor ini untuk kalahkan skuad Garuda. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Manchester United akan menghadapi tim ASEAN All-Star dalam laga pramusim di Malaysia. Jelang laga tersebut, bek timnas Indonesia, JZ, digadang-gadang akan mengenakan ban kapten melawan Setan Merah. Seperti diketahui, Manchester United akan mulai tur pramusim di kawasan Asia pada akhir musim nanti. Dua negara yang dipilih oleh manajemen Setan Merah adalah Malaysia dan juga Hong Kong. Laga tersebut akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu 28 Mei 2025 dalam turnamen bertajuk Maybank Challenge Cup. Skuad ASEAN All-Star saat ini belum jelas, namun AFF memastikan skuadnya akan berasal dari 12 anggota AFF yang akan dipimpin pelatih Vietnam Kim Sang-si. Spekulasi beredar bahwa nama JZ diharapkan bisa ikut bermain pada pertandingan tersebut, bahkan memimpin tim ASEAN All-Star melawan raksasa Premier League itu. Pundit Astro Arena Kes Sundaresan menilai JZ cocok memimpin ASEAN All-Star. Menurutnya dibutuhkan pemain berkelas dunia untuk menghadang penyerang Manchester United. Cash menyebut, penampilan JZ bersama timnas Indonesia dan Venezia tidak perlu diragukan lagi, apalagi soal kepemimpinan. Kebetulan pemain berusia 24 tahun ini adalah kapten Venezia dan juga timnas Indonesia. Terlebih lagi, jadwal pertandingan Venezia yang berakhir pada tanggal 25 Mei mendatang memungkinkan pemain yang akrab disapa Bang J itu untuk bergabung dengan skuad ASEAN All-Star. Jelang laga persahabatan itu, Vietnam menjadi negara pertama yang mengumumkan perwakilannya. Ada nama Do Duy Man, Nguyen Quang Hai, dan Nguyen Huang Du dibawa untuk mewakili timnas Vietnam. Kabar terbaru, timnas Indonesia dipastikan tidak akan mengirimkan para pemain terhebatnya ke tim ASEAN All-Star. Padatnya jadwal di bulan Juni 2025 di ajang kualifikasi Piala Dunia menjadi faktor timnas Indonesia tidak mengirimkan perwakilan terbaiknya. Timnas Indonesia hanya mengirimkan nama Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari. Asnawi Mangku Alam berpeluang besar bakal bertemu lagi dengan winger muda Manchester United, yakni Alessandro Garnacho. Bek Pro FC pernah bertemu kala timnas Indonesia berduel melawan Argentina pada 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kala itu, skuad Garuda kalah 0-2 dari La Albi Celeste. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert akan berhadapan dengan Cina dan juga Jepang pada bulan Juni mendatang. Kedua pertandingan tersebut sangat penting untuk menentukan nasib timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan dua pertandingan yang tersisa, setidaknya timnas Indonesia perlu mengincar kemenangan melawan Cina. Jika berhasil kalahkan Cina, timnas Indonesia sudah mengamankan posisi untuk lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan melawan Cina membuat posisi timnas Indonesia terancam karena akan sulit untuk mengincar poin melawan Jepang. Cina sendiri mengincar kemenangan untuk mengangkat posisi mereka dari dasar klasemen. Media Cina berharap Jepang memberikan bantuan kepada mereka untuk mengalahkan timnas Indonesia dengan skor yang telak. Bagi timnas Cina, yang penting bisa meraih dua kemenangan beruntun. Bantuan Jepang sangat dibutuhkan agar timnas Indonesia gagal meraih 3 poin. Tulis media Cina Sohu. Jika timnas Indonesia kalah melawan Cina, kemudian dibantai oleh Jepang, maka bukan tidak mungkin posisi skuad Patrick Kluivert akan tersingkir gara-gara selisih gol. Namun jika dilihat dari performa timnas Indonesia saat ini, sangat kecil kemungkinannya bagi skuad Garuda untuk bisa dikalahkan oleh timnas Cina. Timnas Indonesia justru punya peluang besar untuk meraih kemenangan melawan Cina, sekaligus mengamankan peringkat keempat dan lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Konfederasi Sepak Bola Asia resmi mengubah jadwal pertandingan timnas Indonesia kontra Cina. Seperti diketahui, kedua tim akan saling berhadapan pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan menjamu Cina di SUGBK pada 5 Juni mendatang. Berdasarkan jadwal sebelumnya, pertandingan antara kedua tim bakal berlangsung pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Namun menurut perbaruan terkini di laman resmi, AFC telah mengubah jadwal pertandingan. Jadwal terbaru tertulis pertandingan antara timnas Indonesia kontra Cina
akan digelar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Beberapa pertandingan ada yang digelar lebih malam, salah satunya pada laga kontra Bahrain. Namun keputusan tersebut diambil karena laga yang berlangsung di bulan Ramadan untuk menghormati para umat muslim yang sedang melaksanakan sholat tarawih setelah Isya. Sejauh ini belum diketahui pasti apa yang membuat AFC merubah jadwal laga timnas Indonesia kontra Cina. Beberapa sumber menyebut perubahan jadwal dilakukan untuk menghindari bentrokan dengan laga lain di grup C. Dalam keputusan yang diambil pada Rabu, 16 April 2025 kemarin, AFF secara resmi mengumumkan tuan rumah Piala AFF U23 2025. Dalam keputusannya, Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang tersebut. Informasi ini membantah rumor yang beredar selama ini. Dalam sebuah pemberitaan di media asing, beredar kabar Thailand lah yang menjadi tuan rumah. PSSI sendiri melalui Arya Sinulinga telah mengkonfirmasi kabar ini dengan melakukan koordinasi langsung dengan AFF. Dalam edisi terakhir, Indonesia mampu tampil sebagai runner-up setelah kalah adu penalti dengan Vietnam dengan skor akhir 2-3. Ajang Piala AFF U23 2025 ini diperkirakan akan digelar pada bulan Juli 2025. PSSI sendiri belum menentukan venue yang akan digunakan karena kabar ini terbilang baru saja diterima. Namun tampaknya ajang ini akan menjadi ajang yang sangat menarik dan berlangsung sengit. Pasalnya ajang ini dilaksanakan menjelang SEA Games yang akan digelar di Thailand pada bulan November 2025. Sehingga dipastikan negara-negara peserta akan menggunakannya sebagai ajang persiapan jelang SEA Games. Maka menjadi sangat pas jika ajang Piala Asia U23 menjadi tempat untuk menguji skuad yang akan diturunkan. Peluang timnas Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Dan salah satu pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, menyuarakan keyakinan bahwa mimpi itu bukan hal yang mustahil. Bek kelahiran Belgia tersebut menegaskan bahwa perjuangan keras yang telah dilakukan skuad Garuda tidak akan sia-sia jika tetap fokus dan konsisten di sisa kualifikasi. Sandy Walsh yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang timnas Indonesia sejak babak pertama kualifikasi, melihat langsung bagaimana tim berkembang dan menghadapi berbagai ujian. Ia merupakan salah satu pemain naturalisasi yang menunjukkan dedikasi tinggi dalam memperkuat tim nasional. Menurutnya, ambisi besar untuk menembus turnamen sepak bola paling prestisius di dunia bukanlah sesuatu yang berlebihan. Justru ambisi itu harus dijadikan pemicu agar para pemain tidak kehilangan arah dalam mewujudkan target besar. Dalam pandangannya, keberanian untuk bermimpi besar adalah fondasi utama untuk menciptakan sejarah. Sandy Walsh melihat bahwa peran pendukung dan federasi menjadi faktor penting dalam pencapaian yang telah diraih sejauh ini. Messelgas dilaporkan masuk dalam daftar jual klubnya saat ini, FC20, pada bursa transfer musim panas mendatang. Keputusan ini disinyalir kuat lantaran belum adanya kesepakatan pembaruan kontrak antara pemain dan juga klub yang akan berakhir pada bulan Juni 2026. Padahal pemain berusia 23 tahun ini merupakan pilar penting di lini belakang FC20. Musim ini, Hilgers telah mencatatkan 30 penampilan di berbagai kompetisi dan menunjukkan performa yang cukup konsisten. Namun situasi kontrak yang menggantung membuat FC20 mengambil langkah antisipatif. Lebih lanjut, 20 Insight menyebutkan bahwa penjualan Hilgers berpotensi memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi FC20. Di tengah ketidakpastian masa depannya di Belanda, Messelgas santer dirumorkan tengah diincar oleh klub Serie A Italia, yakni Bologna. Jika rumor ini benar, menarik untuk melihat apakah Hilgers akan mengikuti jejak rekan senegaranya, JIZ, untuk merumput di kompetisi sepak bola tertinggi Italia tersebut. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.